enthusiasm, attitude, loyalty, integrity, networking, glory, house of healing. Shalom, selamat datang dan beribadah online bersama kami, GBI Pondok Indah. Karena kita di sini untuk beribadah, sebelum mulai, mari kita lihat tata ibadah online-nya. Mari mencegah penyebaran COVID-19 dengan menjalankan protokol kesehatan 5M secara ketat. 1. Selalu memakai masker dimanapun Anda berada. 2. Selalu mencuci tangan menggunakan sabun. 3. Selalu menjaga jarak 1-2 meter. 4. Menghindari kerumunan. 5. Membatasi mobilitas, diam di rumah saja. Shalom bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang mau memberikan persembahan perpuluhan atau bantuan sosial bisa memberikan melalui nomor-nomor rekening berikut ini. Atau bisa juga dengan memindai QR Code berikut ini. Setelah itu mohon mengirimkan tanda bukti transfer melalui WhatsApp untuk administrasi ke Ibu Yanti, Sekretariat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, mohon perhatikan jadwal KUL berikut ini. KUL pria, setiap hari Jumat, jam 7 malam. KUL wanita, setiap hari Selasa, jam 2:30 sore. KUL pasangan suami istri, setiap minggu keempat. Hari Sabtu, jam 10:30 pagi. KUL sekolah minggu, 2 minggu sekali, hari Minggu, jam 4 sore. KUL Generasi Yeremia, 2 minggu sekali, hari Sabtu, jam 4:30 sore. KUL Umas, setiap hari Rabu jam 2:30 sore. KUL Pro NBIS, setiap minggu kedua dan keempat. Hari Kamis jam 7:30 malam. Tetap berkomunitas di dalam Tuhan. Jemaat dimohon bergabung. Melalui KUL, ada kesatuan hati, kita akan tumbuh bersama, dan akan memenangkan jiwa bagi Tuhan Yesus. Untuk info selanjutnya, jemaat bisa menghubungi Ibu Yanti di WhatsApp dengan nomor 083 kali 1547 686. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus,
tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara terkasih, saya percaya kita semua semangat menjalani tahun yang baru ini. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini saya ingin menjelaskan mengapa Pentakosta ketiga memiliki dimensi yang jauh lebih besar dari peristiwa Azusa Street. Memang, ini akan berbicara sedikit sejarah, tapi jangan alergi dulu saudara, karena ini penting sekali. Karena sudah lebih dari 1 abad, maka saksi mata yang menyaksikan langsung betapa dahsyatnya pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Azusa Street sudah meninggal. Dan kita hanya dapat mengetahuinya dalam catatan-catatan peristiwa serta bukti sejarah pada waktu itu. Salah satunya yang ditulis dalam buku 100 peristiwa penting dalam sejarah kekristenan. Tercatat bahwa harian Los Angeles Times hari Rabu tanggal 19 April 1906 memberitakan sebuah pertemuan diadakan di sebuah pondok yang hampir rubuh di Azusa Street. Dan para pengikut doktrin-doktrin yang mengerikan ini mempraktekkan upacara-upacara paling fanatik, mengkhotbahkan teori-teori liar, dan memaksakan mereka sendiri dalam keadaan kegembiraan yang tidak waras dengan semangat mereka sendiri. Nah saudara, publisitas negatif semacam ini malah sesungguhnya membantu mengumpulkan massa. William Seymour tiba di Los Angeles di bulan Februari tahun 1906. Dan dia mulai berkhotbah serta membangun pelayanannya di Azusa Street. Penantian akan pencurahan Roh Kudus terjawab. Dan pada bulan April, dalam sebuah ibadah, Roh Kudus tercurah. Dan orang mulai berkata-kata dengan bahasa yang baru. Sebenarnya, pernah ada beberapa orang berbahasa lidah yang muncul dengan tiba-tiba di negara itu dan di Eropa pada tahun-tahun silam. Tetapi Azusa Street merupakan ledakan terbesar. Gerakan yang diawali oleh William Seymour ini kemudian melanda dunia, melampaui etnis, suku, ras, dan dikenal dengan gerakan atau aliran Pentakosta. Inilah yang kita beri istilah sebagai Pentakosta kedua. Setiap hari Minggu, kita memperkatakan bersama-sama. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pernyataan ini bukanlah sekedar pernyataan iman semata, apalagi klaim sepihak dari gembala sidang atau gembala pembina.
Pernyataan ini terkait dengan dua aspek. Yang pertama, aspek historis. Pada tahun 1909, William Seymour pernah tercatat bernubuat, dalam 100 tahun yang akan datang, akan ada kebangunan rohani lain seperti yang terjadi di Azusa, dan kemuliaan Shekinah akan kembali. Dan kegerakan Allah tersebut akan lebih besar dan lebih luas dari yang terjadi di Azusa. Tidak hanya terjadi di satu tempat atau kepada beberapa orang saja, melainkan akan menjangkau seluruh dunia. Dan kegerakan itu tidak akan berakhir, bahkan sampai kedatangan Tuhan. Amin. Haleluya. Dengan menyampaikan secara gamblang dan terbuka nubuatan yang beliau terima, menjadi bukti bahwa pernyataan Pentakosta ketiga lebih dahsyat dari yang terjadi di Azusa Street bukanlah klaim sepihak dari pihak kita, melainkan sudah menjadi janji, rencana, dan kehendak Tuhan. Dalam nubuatan tersebut dinyatakan 3 hal yang membuat Pentakosta ketiga lebih dahsyat dari kegerakan Azusa Street, yaitu dari sisi kuantitas, tidak hanya terjadi di satu tempat atau kepada beberapa orang saja, melainkan di banyak tempat dan kepada banyak orang. Sisi jangkauan, bukan hanya kepada satu kota atau satu negara saja, tetapi ke berbagai negara di berbagai benua di bumi ini. Yang ketiga, sisi rentang waktu. Fokusnya bukan hanya terjadi 1 tahun atau 3 tahun, melainkan tidak berhenti sampai Tuhan Yesus datang kembali. Aspek yang kedua, yaitu aspek teologis atau biblikal. Alkitab kita menyebutkan istilah hujan awal atau yoreh terkait musim menanam dan hujan akhir, malkos, yang terkait dengan musim menuai, sebagaimana yang kita temukan dalam ayat-ayat berikut ini. Berdasarkan prinsip hujan awal dan hujan akhir, dapat kita pahami bahwa hujan awal pencurahan Roh Kudus mengawali kelahiran gereja. Dan hujan akhir pencurahan Roh Kudus mengawali penuaian jiwa terbesar dan terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Hujan akhir pencurahan Roh Kudus jauh lebih dahsyat daripada hujan awal, karena penuaian jiwa-jiwa yang terjadi jauh lebih besar. Bradley Truman Knoll dalam bukunya berkata, konsep hujan akhir memberikan struktur kepada kisah kegerakan Pentakosta kita bahwa akan datang pencurahan Roh Kudus yang dahsyat sebelum kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Kita sekarang berada di era di mana hujan akhir itu sedang dicurahkan. Tujuan dari hujan akhir ini memiliki 2 sisi, yakni pemberitaan Injil Kerajaan kepada seluruh dunia di mana kita menjadi saksi dan mempersiapkan berkas tuaian untuk siap dituai. Haleluya. Jika kita memperhatikan aspek historis dan aspek teologis di atas, kita memiliki dasar untuk mengatakan bahwa gerakan Pentakosta ketiga terjadi dalam dimensi yang jauh lebih besar dari Azusa Street. Ini merupakan sebuah hak istimewa bagi kita semua yang hidup di generasi ini. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Jadilah utusan Pentakosta ketiga, the messenger of the third Pentecost, dimanapun saudara berada. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Jemaat GBI Pondok Indah Rayon 1A. Puji nama Tuhan, kita boleh kembali berjumpa lewat ibadah online kita. Tidak terasa, kita sudah memasuki minggu pertama. Kita percaya, oleh karena kasih-Nya, oleh karena kemurahan-Nya, kebaikan-Nya, kita boleh ada sampai hari ini. Dan mari kita boleh bersama-sama menaikkan pujian penyembahan kita buat Tuhan. Kita bersama-sama bersekutu di dalam Tuhan saat ini. Menaikkan pujian penyembahan kita buat Tuhan. Sebelum mulai kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk kasih-Mu, untuk kebaikan-Mu atas setiap hidup kami. Karya-Mu yang begitu besar tetap nyata atas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu saat ini. Dan Kau Allah yang bertata di atas setiap pujian kami. Kami mau lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu. Kami percaya Tuhan,
Hadirat-Mu membawa kesembuhan, hadirat-Mu membawa pemulihan, membawa terobosan demi terobosan, dan kami menang bersama dengan Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya. Amin. Kami angkat pujian kami Tuhan. Kami tinggikan Engkau Yesus. Kami agungkan Engkau Tuhan. Yesus, Kau yang kutinggikan. Yesus, Kau yang kuagungkan. Tiada yang lain dalam hidupku, hanya Kau yang ku sembah. Yesus, Kau yang kutinggikan. Yesus, Kau yang kuagungkan. Tiada yang lain dalam hidupku, hanya Kau yang ku sembah. Ku datang Tuhan, sujud menyembah-Mu di hadapan tata-Mu. Ku menyembah-Mu, ku datang Tuhan, sujud menyembah-Mu di hadapan tata-Mu. Ku menyembah-Mu, Yesus, Kau yang kutinggikan. Yesus, Kau yang kuagungkan. Tiada yang lain dalam hidupku, hanya Kau yang ku sembah. Yesus, Kau yang kutinggikan. Yesus, Kau yang kuagungkan. Tiada yang lain dalam hidupku, hanya Kau yang ku sembah. Yesus, Kau yang kutinggikan. Yesus, Kau yang kuagungkan. Tiada yang lain dalam hidupku, hanya Kau yang ku sembah. Mari sembah Tuhan. Mari terus menyembah Yesus, terus memuji Tuhan. Kami tinggikan Engkau Tuhan, kami agungkan Engkau Hallelujah.
kasih untuk anugerah-Mu. Anugerah-Mu cukup bagi kami, Yesus. Bahwa kami terus memuji-Mu, bahwa kami terus menyembah-Mu, Tuhan. Yesus, Kau yang kutinggikan, Yesus, Kau yang kuagungkan. Tiada yang lain dalam hidupku, hanya Kau yang ku sembah. lagi memuji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita lebih lagi memuji Tuhan. Glory bagi namamu Yesus. Haleluya. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan.
Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria, haleluya. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria, we give You glory, we give You honor, we give You praise, that all You are. We give You glory, we give You honor, we give You praise for all that You are. We give You glory, we give You honor, we give You praise for all that You are. We give You glory, we give You honor, we give You praise. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria, haleluya. Glory hanya bagi nama-Mu Yesus. Terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya. Gloria, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu, untuk kebaikan-Mu. Kasih-Mu begitu besar atas hidup kami. Biarlah saat ini kami mendengar suara-Mu Tuhan. Kami mendengar kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu itu kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ajar kami terus bersyukur. Bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu. Terima kasih Yesus. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh tak terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau
berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan. Selamat hari Minggu. Luar biasa hari ini kita berjumpa kembali di dalam ibadah online. Sungguh ajaib Tuhan kalau kita melihat apa yang terjadi hari-hari ini. Indonesia sudah mengalami zona hijau ya, dan kita percaya ada begitu banyak kesembuhan yang saya dengar ya, pemulihan daripada segala sesuatu, dan kita akan berdoa terus ya. PPKM level ini nanti akan turun 4, 3, 2, 1 dan sampai ada saatnya itu berhenti, dan kita terus berdoa. Nah Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, hari ini kita akan belajar satu tema khotbah yang Tuhan taruh dalam hati saya, yaitu berjudul Not Too Late and Not Too Fast. Sekali lagi saya ulangi, Not Too Late and Not Too Fast. Nah Bapak Ibu, ini berarti bahwa tidak terlalu lambat dan tidak terlalu cepat. Nah, di dalam kehidupan kita, kita percaya bahwa tema yang Tuhan berikan hari ini berbicara waktu Tuhan adalah yang terbaik. Yang setuju katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, kita perlu mengerti kehendak Tuhan. Ya, kapan kita harus bergerak cepat, not too late, dan kapan kita bisa bergerak lamban, not too fast. Nah, ini sesuatu yang perlu kita perhatikan, kita harus simak dengan sungguh-sungguh. Saya mengambil contoh begini, ada satu pertandingan sepak bola, ya, World Cup final, ya, soccer.
ya, permainan sepak bola ini begitu banyak terkenal ya. Nanti yang akan datang di tahun 2022. Tetapi saya mengambil contoh pertandingan World Cup di tahun 2018 antara France dan Kroasia. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, saya waktu memperhatikan permainan sepak bola ini sungguh luar biasa. Pada saat pemain sepak bola itu menyerang dengan cepat pada saat dia berada di daerah penalti. Ya, tetapi tidak terus-menerus bergerak cepat. Ada saatnya pada saat dia dikelilingi oleh begitu banyak pemain-pemain sepak bola dari pihak lawan, dia mulai bergerak lamban. Dia tidak langsung bergerak cepat, tapi apa yang dia lakukan? Dia melempar bola itu ke satu daerah yang kosong, ya, di mana tidak ada pihak lawan di situ. Lalu kemudian dari kawan-kawannya itu berusaha untuk mengambil ya umpan daripada bola itu, lalu pelan-pelan lalu bergerak cepat menuju ke gawang, lalu menendang bola dan bola masuk ke dalam gawang. Nah, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari Pengkhotbah pasal 3 ayat 11. Saya bacakan firman Tuhan ini, Pengkhotbah pasal 3 ayat 11. Dikatakan ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberi kekekalan dalam hati mereka. Tapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Bapak Ibu Saudaraku, ini satu peringatan dari Tuhan bahwa kita perlu mengerti bahwa ada satu musim dan segala sesuatu itu indah pada waktunya, di mana waktu yang Tuhan berikan itu, ya, kita perlu tangkap sungguh-sungguh. Ada hal-hal yang kita harus bergerak cepat, not too late. Ada hal-hal yang kita juga harus bergerak lamban, not too fast, dalam kehidupan kita. Nah, inilah yang Tuhan sampaikan. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama ada 4 hal kapan kita harus bergerak cepat atau dikatakan not too late, ya, tidak terlalu lambat. Nah, yang pertama, Bapak Ibu, adalah ketika Tuhan memerintahkan untuk kita bisa melakukan sesuatu. Kita buka dulu Markus pasal pertama ayat 17 sampai 18, ya. Nah, ini firman Tuhan di dalam kitab Markus pasal yang pertama ayat 17 sampai 18. Kita perhatikan firman Tuhan ini sama-sama di saat-saat Tuhan memerintahkan murid-muridnya, ya, untuk menjadi penjala manusia, ya. Markus pasal yang pertama ayat 17 sampai 18 dikatakan begini. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Ya, tadinya penjala ikan, Bapak Ibu, ya. Lalu mereka pun segera, perhatikan garis bawahi kata segera. Mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, not too late. Jangan sampai terlambat, tapi segera apa yang Tuhan perintahkan untuk kita bisa lakukan. Nah, Tuhan Yesus berkata, ya, mari ikut aku, kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu muridnya segera meninggalkan jalan itu dan mengikuti dia. Nah, Bapak Ibu jangan sampai terlambat atas perintah Tuhan ini, ya. Bapak Ibu, seringkali kita waktu mendengar firman ada satu perintah Tuhan, lalu kita bilang, oh nanti aja, gampang deh, jangan sekarang, ya. Bapak Ibu, bahaya ini, ketidaktaatan, ya. Kalau kita lamban, ya, keterlambatan yang kita lakukan itu sama juga dengan ketidaktaatan atau disobedience. Nah, hari ini Bapak Ibu kalau mendengar suara Tuhan, ya, ada hari penyelamatan Tuhan, ada hari perkenanan Tuhan di mana Tuhan mau menolong. Tapi kalau kita mendengar satu perintah dari Tuhan, kita harus lakukan, Bapak Ibu. Ya, ini penting. Ya, mungkin ada hal-hal yang Tuhan bicara sama kita. Oh, engkau harus bangun mesbah keluarga. Ya, mungkin belum kita lakukan. Tapi itu satu perintah Tuhan. Untuk kita ada saat teduh, kita ada mesbah bersama keluarga. Bapak Ibu, jangan sampai kita terlambat. Ya, jangan. Bapak Ibu, ya, pesan daripada Tuhan kita harus bergerak cepat, not too late. Ya, tapi hari-hari ini kita segera melakukan apa yang Tuhan mau. Saya percaya bahwa kita pasti akan diberkati, ya. Nah, Mazmur 119 ayat 60, satu ayat lagi, ya. Mazmur 119 ayat yang ke-60. Mari kita simak ayat firman Tuhan ini, Mazmur 119 ayat yang ke-60. Mari Bapak Ibu kita perhatikan. Ya, dikatakan firman Tuhan seperti ini, Mazmur 119 ayat 60. Aku bersegera dan tidak berlambat-lambat untuk berpegang pada perintah-perintahmu. Bapak Ibu, ini Raja Daud yang ngomong, ya. Dikatakan aku bersegera dan tidak berlambat-lambat dan untuk berpegang pada perintah-perintahmu. Daud seorang yang berkenan di hati Tuhan. Dia tidak pernah lamban, ya. Dia bergerak cepat di saat-saat Tuhan perintahkan
kepada Daud untuk melakukan. Makanya dikatakan, aku mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku. Ya, jadi ada saat-saat Bapak Ibu Tuhan katakan segera, artinya not too late. Ya, kita harus bergerak cepat untuk melakukan perintah Tuhan. Dan saya pasti banyak hal ya, perkara-perkara yang ajaib yang Tuhan buat. Ya, demikian pun juga keluarga kami, pada saat kami ada mesbah keluarga, ya, selalu kami kumpul, berdoa, memuji, menyembah. Ada banyak inspirasi firman Tuhan, perintah-perintah Tuhan yang Tuhan sampaikan, dan pada saat kita lakukan, banyak hal-hal yang ajaib, yang luar biasa. Ya, termasuk dalam pemulihan keluarga kami, juga dalam ekonomi kami, ya. Pada saat kami berdoa, Bapak Ibu, waktu tahun 2020, aduh, saya dibikin nol loh Bapak Ibu. Penghasilan itu nol besar. Ya, tapi saya berdoa terus, Mas Bapak, berdoa, dan saatnya tahun 2021 Tuhan pulihkan. Ya, banyak ada order-order yang kita nggak mengerti. Ya, waktu saya bekerja di dalam satu perusahaan, Tuhan buat sesuatu yang luar biasa, bahkan dikatakan bisa 3 kali lipatnya dari apa yang pernah saya dapatkan di masa-masa yang lalu. Puji Tuhan, ada mujizat ya pada saat kita ada dalam persekutuan Dewan Musyawarah Tuhan, dan kita saling menguatkan, saling membangun, dan kita ada sukacita di situ ya. Dan saya percaya bahwa hari-hari ini, ayo Bapak Ibu, apa yang Tuhan perintahkan, mari kita segera lakukan, not too late. Nah, yang kedua, ya, ada saat-saat kenapa ya ada hal yang kita harus bergerak cepat, ya, tidak terlambat, not too late. Ya, yang kedua, ketika Tuhan bicara untuk kita minta ampun atau melepaskan pengampunan. Kita buka dulu Matius pasal 5 ayat 23 sampai 25. Ya, Bapak Ibu, kita simak firman Tuhan ini. Matius 5 ayat 23 sampai 25, ya. Nah, ini yang kedua, ya. Ketika Tuhan berkata kepada kita untuk kita minta ampun atau melepaskan pengampunan. Nah, ini kita harus bergerak cepat. Nah, Matius 5 ayat 23 sampai 25, Tuhan katakan begini. Sebab jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu. Jadi kita harus minta ampun dan melepaskan pengampunan, berdamai dulu dengan saudara kita, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Bahkan ayat 25 Tuhan berfirman, segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau pada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Bapak Ibu, ini pesan Tuhan yang kuat. Segera berdamai. Jangan pernah sedikit pun ada ganjelan di dalam hati kita. Itu racun dalam hidup. Kalau ada satu ganjalan dengan saudara-saudara kita seiman, ya, atau mungkin dengan saudara-saudara yang lain, ya, Bapak Ibu ada ganjalan, cepat-cepat minta ampun dan lepasin pengampunan. Ini penting supaya kita diberkati. Ya, ada hal-hal yang kita lamban, ada kata kita harus cepat. Nah, not too late. Ya, kita harus bergerak cepat. Ya, kalau ada sesuatu ganjalan, cepat hampiri saudaramu dan minta ampun dan lepasin pengampunan. Ya, ada hal-hal yang Tuhan izinkan terjadi dan hari ini sesuatu yang serius. Bapak Ibu, kalau kita nggak bisa mengampuni, wah, ini berat, Bu. Bapak Ibu, ya, kenapa saya dapat katakan demikian? Karena Matius 18 ayat 34 sampai 35, kita akan diserahkan kepada algojo, ya. Nah, kalau kita nggak bisa mengampuni, itu satu celah, dan iblis bisa mengirimkan algojo untuk menghancurkan, ya. Nah, ini Matius 18 ayat 34 sampai 35. Saya diingatkan satu ayat lagi. Matius 18 ayat 34 sampai 35, ya. Kita harus waspada. Jangan kasih kesempatan untuk iblis bergerak dan merusak kehidupan kita. Matius 18 ayat 34 sampai 30. Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan kepada algojo supaya ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga. Menyerahkan juga, dibiarkan iblis untuk merusak, ya, algojo itu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Ini Matius 18 34-35. Oleh karena Bapak Ibu, ayo jangan sampai kita ada ganjalan satu dengan yang lain. Cepat beresin, ya. Jangan sampai kasih kesempatan pada iblis. Tapi kita jaga hati kita betul-betul, ya, supaya kita selalu berdamai dengan Tuhan dan dengan sesama. Puji Tuhan. Nah, hal yang ketiga yang kita perlu belajar, ya, kenapa kita tidak boleh terlalu lambat. Ya, not too late. Nah, yang ketiga adalah ketika kita dihadapkan oleh suatu pencobaan, ada temptation. Nah, ini kita harus bergerak cepat pada saat ada godaan, ada cobaan. Kita jangan tinggal diam. Ya, kita harus tahu kalau iblis tiba-tiba mencobai kita. Kita tahu di daerah bahaya. Ya, kita harus bergerak cepat, jauhi itu. Ya, jangan tenang-tenang aja, nggak apa-apa dah. Ya, bahaya.
Bapak Ibu, ya kita harus hati-hati, ya kan? Nah, kita lihat dulu firman Tuhan, ya 1 Timotius 6 ayat 11. Mari kita buka, ya 1 Timotius 6 ayat yang ke-11, ya. Tuhan katakan jauhi. Jadi pada saat kita ada pencobaan, ya jangan kita tenang-tenang di situ, ya kita pikir nggak apa-apa deh, ya. Tapi itu justru bahaya, ya kan? Seperti ada firman katakan jangan dekat-dekat kota Sodom, ya. Kalau dekat-dekat ya masuk sekalian kok di kota Sodom. Akhirnya Sodom dan Gomora dibakar oleh Tuhan, ya. Nah kita lihat di sini 1 Timotius 6 ayat yang ke-11, ya, dikatakan ini, tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran dan kelembutan. Ini firman Tuhan, ya. Bapak Ibu, jauhi segala pencobaan yang bisa merusak hidup kita. Ya, kita harus jauhi. Ya, dalam bahasa Inggris dikatakan flee these things, ya. Arti kita jauhi. Dan itu waktu kita menjauhi itu kita run away. Ya kan? Jangan sampai kita tenang aja di situ seperti Yusuf mau digoda oleh tante Potifar. Ya dia juga cepat lari. Bukannya dia tenang-tenang di situ. Nggak apa-apa dah. Ya, tapi harus run away, bergerak, berlari cepat. Jangan sampai kita jatuh dalam dosa. Ya, sama juga dengan dosa percabulan, ya. 1 Korintus 6 ayat 18. Tuhan juga katakan jauhi percabulan. Ya, hati-hati dengan seks, dengan dosa seks. Ya, ini yang dialami juga oleh Yusuf. Makanya Yusuf bisa keluar sebagai pemenang. Karena apa? Karena dia tahu pada saat ada pencobaan, dia cepat lari. Bukan dia tenang-tenang, bahkan dia hampir di situ jatuh. Hati-hati Bapak Ibu, sekarang melalui sosmed banyak pornografi. Aduh, kalau kita nggak hati-hati, kita lagi klik-klik di laptop, tiba-tiba keluar porno, gambar porno. Nah itu waktu itu kita jauhi, jangan kita langsung pencet, udah klik, langsung next, kita lihat lagi lebih dalam. Akhirnya jatuh beneran. Ya, ini yang bahaya. Ya, ada hal-hal yang kita harus bergerak cepat, jangan sampai terlambat, not too late, ya. Nah, hal yang keempat yang kita perlu belajar adalah mengapa kita harus bergerak cepat, not too late, ya. Yang keempat adalah ketika kita beroleh kesempatan untuk berbuat baik kepada orang lain. Nah, ini penting, ya. Amsal 3 ayat 27, ya. Bapak Ibu jangan pernah menahan untuk kita bisa berbuat baik sama orang. Ada kesempatan-kesempatan yang kita harus lakukan untuk berbuat baik kepada sesama kita. Kita lakukan. Nah, Amsal 3 ayat 27 Tuhan berfirman seperti ini. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Bapak Ibu, jangan pernah jemu-jemu untuk berbuat yang baik. Ya, ini yang Tuhan taruh dalam hati saya. Ya, tadi kita sudah belajar. Ya, kita harus bergerak cepat, not too late. Yang pertama apa tadi? Ketika Tuhan memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu. Tapi yang kedua, Bapak Ibu, ya, ketika Tuhan bicara untuk kita minta ampun dan melepaskan pengampunan. Ya. Jangan pernah sampai terlambat, tapi segera kita lakukan. Tapi yang ketiga, Tuhan sampaikan ketika kita dihadapkan oleh suatu pencobaan yang bahaya, kita harus bergerak cepat, not too late. Jangan sampai terlambat, jangan sampai udah jatuh. Ya, tapi sebelum itu kita harus bergerak cepat, not too late. Tapi yang keempat ini, ketika kita beroleh kesempatan untuk melakukan yang baik buat sesama kita, ya, Bapak Ibu, jangan sampai kita tunggu udah bilang, nanti tunggu pandemi selesai saya baru berbuat baik. Bapak Ibu, ada saat-saatnya bisa terlambat loh. Ya, tidak ada jaminan hidup ini. Yohanes 9 ayat yang keempat dikatakan ada saatnya pada hari masih siang kamu dapat melakukan yang baik. Tapi ada saatnya waktu hari sudah malam dan kamu nggak bisa melakukan perbuatan baik itu lagi. Ya, ini Yohanes 9 ayat yang keempat. Nah, kita harus hati-hati. Ya, jangan nggak ada jaminan hidup ini. Kalau saya ada kesempatan berbuat baik, saya ingat seseorang, saya mau lakukan sesuatu yang baik, lakukan. Jangan pernah tahan, Bapak Ibu. Ya, saya kalau digerakkan oleh Tuhan ya untuk melakukan, saya ingat dengan seseorang teman saya. Oh ya, saya kok ingin beri sesuatu ya sama dia. Oh, saya lihat dia lagi susah, saya kok ingin tolong ya. Itu selalu Tuhan gerakan. Udah lakukan. Jangan pernah terlambat. Ya. Nah, ini pesan Tuhan yang Tuhan sampaikan. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu, kita belajar ya bahwa ada 4 hal kapan kita harus bergerak lamban atau not too fast. Tadi not too late. Ya, not too late. Sekarang not too fast. Ya, jangan terlalu cepat. Kalau tadi terlalu lamban ya, jangan sampai terlambat. Kamu harus bergerak cepat. Tapi ada 4 hal yang hari ini kita mau belajar untuk next adalah bagaimana supaya 4 hal itu kapan kita harus bergerak lamban atau not too fast. Ya, jangan terlalu cepat. Ya, yang pertama boleh
jangan sampai terlambat, harus cepat memang. Tapi yang kedua ini harus lamban, jangan terlalu cepat. Ada 4 hal yang kita mau belajar hari ini. Yang pertama, ketika kita belum memiliki semua data yang lengkap, Bapak Ibu, jangan sampai kita langsung bergerak kalau kita belum mengumpulkan data-data yang lengkap. Ketika kita belum memiliki semua data yang lengkap, jangan cepat-cepat untuk bergerak. Ya, kita baca dulu Amsal 18 ayat 13. Ya, kita buka firman Tuhan. Amsal 18 ayat yang ke-13. Nah, ini kita belajar. Dikatakan apa? Jikalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya. Bapak Ibu, jangan sampai kita terlalu cepat memberi jawaban sebelum kita mendengar atau mengkolek, mengumpulkan data-data yang lengkap lebih dulu, baru kita bergerak. Ya, Tuhan katakan ini merupakan satu kebodohan dan kecelaan kalau kita melakukan begini. Saya memberi jawab sebelum kita mendengar. Ya, dalam hidup kita harus membutuhkan data-data yang cukup. Ya, jangan sampai juga kita mengandalkan hati. Nah, ini saya ada dengar juga ada beberapa juga teman-teman saya, ya, anak-anak Tuhan juga, ya, dia mengandalkan suara hati. Bahaya, Bapak Ibu. Ya, kita harus benar-benar melihat satu data-data yang dari Tuhan. Ya, tidak mengandalkan suara hati kita. Ya, karena hati itu bisa menipu juga. Ya, Yeremia pasal 17 ayat yang ke-9. Ya, coba kita buka. Kitab Yeremia pasal 17 ayat yang ke-9. Dikatakan begini, ya. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Ya, hati-hati Bapak Ibu. Ya, kita nggak bisa mengandalkan hati. Ya, suara Tuhan itu jauh lebih baik. Ya, tapi juga kita harus ada data-data yang menunjang suara Tuhan itu. Ya, jadi kita hati-hati. Jangan kita bilang, ini ada suara hati, udah saya langsung aja cepat ambil keputusan. Hati-hati. Ya, kita harus memperoleh data-data yang lebih lengkap sebelum kita bergerak. Ya, nah itu firman Tuhan. Ya, nah Bapak Ibu Saudaraku, itu yang pertama. Nah, yang kedua, kapan kita harus bergerak lamban atau not too fast? Nah, yang kedua, ketika kita mengalami luka batin atau kemarahan atau depresi. Ini Bapak Ibu, hari-hari ini sangat berbahaya. Di masa pandemi ini, kalau saya lihat angka depresi, stres itu jauh berlipat kali ganda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ya, bahkan saya mengeri kalau melihat statistik Bapak Ibu. Ya, tapi hati-hati. Ya, firman Tuhan, hati-hati, jangan sampai kita ambil keputusan saat kita lagi marah atau kita stres atau depresi. Nah, kita lihat dulu Yakobus pasal yang pertama ayat 19. Yakobus pasal yang pertama ayat 19, ya, kita perhatikan firman Tuhan ini. Yakobus pasal yang pertama ayatnya yang ke-19, kita baca firman Tuhan. Ya, Yakobus pasal yang pertama ayat 19. Demikian firman Tuhan, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Jadi ada hal-hal yang kita bisa bergerak cepat, ada hal-hal yang kita harus bergerak lamban. Ini firman Tuhan. Ya, dikatakan, hai saudara-saudara yang kukasihi, Yakobus 1 ayat 19, hendaklah engkau cepat untuk mendengar, betul, tetapi cepatnya cuma sekali, tapi yang lambatnya 2 kali, tetapi lambat untuk berkata-kata, juga lambat untuk marah. Bapak Ibu, ini pesan Tuhan, ya. Hati-hati Bapak Ibu, ya. Tuhan mengajarkan kepada kita perlu tenang dulu. Jangan cepat ambil keputusan di saat-saat kita lagi dalam keadaan marah. Ya, atau kita mengalami luka batin, ya, jangan cepat bertindak. Ini yang Tuhan katakan, lamban untuk berkata-kata dan lamban juga untuk marah. Ya kan? Ini yang Tuhan sampaikan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, ya, karena orang yang sabar itu akan memperoleh pengertian yang besar. Ya kan? Tapi justru kalau kita cepat-cepat marah, itu memperbesar kebodohan. Satu ayat lagi, Amsal 14 ayat 29. Ya, Amsal pasal 14 ayat 29. Ya, hari ini kita banyak buka firman Tuhan dari kitab Amsal, Bapak Ibu. Ya, Amsal 14 ayat 29 dikatakan begini, orang yang sabar itu justru besar pengertiannya. Jadi waktu dia sabar, bukan dalam keadaan marah atau dalam keadaan luka atau depresi. Dia waktu sabar, dia tenang, ya, itu besar pengertiannya. Dia mendapat hikmat Tuhan yang luar biasa. Besar pengertiannya. Tapi siapa yang cepat marah, dia memperbesar kebodohan. Jadi pada saat kita dalam keadaan kita bisa terluka, ya, kita mengalami stres, kita mengalami depresi. Tapi hati-hati, ya, jangan terlalu cepat ambil keputusan di saat-saat kita ngalamin luka batin seperti ini.
ya. Tapi kita belajar tenangkan diri kita dulu, sabar, ya kan? Itu lebih besar pengertian hikmat daripada Tuhan. Ya, karena orang yang cepat marah itu dia memperbesar kebodohan. Nah, ini hari-hari ini kita harus hati-hati, Bapak Ibu, ya. Kita banyak sabar, ya. Ada hal-hal yang memang kita harus lamban, ya, not too fast, ya. Nah, yang ketiga, ya, kapan kita harus bergerak lamban dan not too fast? Yang ketiga adalah ketika kita ambil satu keputusan yang besar. Ya, major decision. Jadi pada saat kita ingin mengambil satu keputusan yang besar, kita jangan terlalu cepat, Bapak Ibu. Ada hal-hal yang kita harus bergerak lamban, ya. Saya mengambil contoh Amsal 21 ayat yang kelima, ya. Ini khusus untuk Bapak Ibu yang di marketplace, ya, yang bergerak di dalam usaha, ya. Amsal 21 ayat yang kelima, firman Tuhan katakan seperti ini. Amsal 21 ayat yang kelima. Dikatakan seperti ini, rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Jadi Tuhan mengajarkan kepada kita, ya, rancangan orang rajin itu memang betul mendatangkan kelimpahan, tapi jangan tergesa-gesa, dia akan mengalami banyak kekurangan. Nah, oleh karena itu dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan kita bisa mengatur budget, ya, tetapi kita jangan cepat-cepat mengeluarkan spending, ya, jangan cepat-cepat mengeluarkan sesuatu yang kita anggap perlu, kita anggap penting, ya, padahal belum tentu, ya, sehingga spending terlalu banyak kita terikat utang, ya kan? Nah, ini jadi jerat, jadi beban, ya. Kita harus hati-hati, ya. Jadi waktu kita mengambil satu keputusan yang besar, kita investasi, ya sesuatu, atau kita dalam usaha, ya, kita dalam bisnis, ya, memang betul ada satu perhitungan, tapi jangan tergesa-gesa. Ya, kita ada begitu banyak pertimbangan yang kita harus lakukan, ya, supaya investasi itu balik modal dan menghasilkan keuntungan juga yang besar. Bapak Ibu, ini pesan Tuhan yang luar biasa. Lalu keputusan apa lagi? Major decision yang besar. Nah, saya teringat bagaimana waktu saya memasuki pernikahan. Nah, itu juga jangan terlalu cepat. Wah, sebab ini yang cocok nih, langsung vini vidi vici, datang lihat menang. Langsung begitu ketemu, ya, wah, ini jodoh saya nih. Hati-hati Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu, saya banyak ngalamin kegagalan, tapi Tuhan izinkan 10 tahun saya nunggu baru dapat istri yang penolong, yang sepadan, yang dari Tuhan, ya. Tidak ada waktu yang selalu tergesa-gesa, ya. Tapi perhatikan Bapak Ibu, waktu Adam dan Hawa dipertemukan itu juga perlu waktu, ya. Tidak langsung, ya, diberikan penolong yang sepadan, yang seiman, ya. Kalau belum dapat yang seiman, ya tunggu, sabar, ya. Tuhan bilang terang sama gelap, ya, nggak bisa jadi satu, ya, jadi remang-remang, ya. Jadi kita harus sama-sama terang, ya. Nah, itu firman Tuhan. Lalu waktu itu sebelum Hawa itu diantar, Adam suruh kasih nama dulu binatang-binatang seluruh yang ada. Ya, artinya dia suruh kerja dulu, dan dia harus cukup umur dong orang bisa bekerja, ya, orang bisa bertanggung jawab, dan dia juga harus dewasa loh. Rohaninya, harus karakternya juga dewasa yang menunjang. Lalu dia juga harus tahu jelas dari Tuhan. Jadi jangan sembarangan nyamber, Bapak Ibu. Waduh, kalau udah ini khusus untuk generasi anak muda, aduh, ya, saya perlu sampaikan betul-betul, ya, hati-hati, jangan sampai terburu-buru, ya, selesai sekolah dulu, lalu kita bekerja, sampai nanti waktunya pasti Tuhan antar, dan harus ada kasih yang mendalam, ya kan? Kalau enggak, ya jangan langsung buru-buru, ya, buru-buru pesta pernikahan, aduh, ya, Bapak Ibu, ya, tidak ada yang tergesa-gesa. Nih, Amsal 19 ayat yang kedua, ya. Satu firman Tuhan lagi. Amsal 19 ayat yang kedua. Ini Tuhan sampaikan gini. Tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Sekali lagi, saya garis bawahi, ya. Tanpa pengetahuan, kerajinanmu tidak baik. Kalau kita nggak punya pengetahuan yang cukup untuk kita bisa berumah tangga, dipersiapkan betul-betul secara mental, ya, secara rohani, jiwa kita itu juga harus dipersiapkan selain tubuh, ya kan? Bapak, itu harus kombinasi yang betul-betul yang Tuhan sedang bentuk untuk kita saatnya siap untuk masuki dalam perkawinan, ya kan? Tanpa pengetahuan, kerajinan tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Jadi jangan buru-buru, ya. Segala sesuatu indah pada waktunya, seperti yang tadi Pak Khotbah 3 ayat 11, ya. Puji Tuhan. Nah, yang terakhir sekarang, yang keempat, ya. Ya, tadi ada 4 hal bagaimana supaya kita tidak terlambat, ya.
kita harus bergerak cepat, tapi juga sekarang yang kita bahas adalah 4 hal bagaimana kita harus bergerak lamban atau not too fast. Nah, yang terakhir, ketika kita sedang menunggu untuk benih itu bisa bertumbuh. Ya, Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, ada musim menabur, ada musim menuai. Ya, ada hukum tabur tuai. Ya, yang keempat ini ketika kita sedang menunggu untuk benih itu bisa bertumbuh. Ya, benih itu perlu waktu. Ya, perlu ada jenjang waktu. Jadi nggak tiba-tiba langsung menuai. Enggak, itu satu proses. Nah, kita perlu sabar. Ya, kita harus bergerak juga saat ini. Jangan terlalu cepat untuk ambil bergerak untuk satu keputusan. Tapi kita harus perlu waktu. Makanya kita harus juga bergerak lamban. Menunggu sampai pada waktunya akan memperoleh satu tuain yang besar dari benih yang kita tabur. Satu ayat firman Tuhan, Habakuk pasal yang kedua, ayat yang ketiga, ya. Bapak Ibu, kita baca ya firman Tuhan ya dari kitab Habakuk pasal yang kedua ayat yang ketiga. Ini sebagai ayat yang terakhir, ya. Nah, Habakuk pasal 2 ayat yang ketiga, ya, Tuhan berfirman begini, sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Perhatikan, akan segera menuju kesudahannya dengan tidak menipu loh. Apabila berlambat-lambat, ya, Tuhan katakan nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Bapak Ibu, kita harus percaya, benih yang kita tabur, satu hari kita akan menuai. Tuhan sendiri berfirman bahwa penglihatan itu segera menuju kesudahan dan tidak pernah menipu. Amin. Kalau itu berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Bapak Ibu, di dalam masa pandemi ini kita banyak mengeluarkan air mata. Saya berdoa Bapak Ibu, engkau menabur dengan air mata, banyak mencurahkan air mata, engkau akan menuai dengan bersorak-sorai. Itu Mazmur 126 ayat 1-6. Saya diingatkan oleh Tuhan, memang banyak taburan air mata hari-hari ini, tapi kita berdoa, air mata yang tercucur, yang tercurah karena doa-doa kita, itu Tuhan dengar Bapak Ibu. Satu hari Indonesia ya akan pulih dari pandemi dan ekonomi juga akan segera pulih. Ya, sabar Bapak Ibu, jangan tergesa-gesa. Ya, ada waktunya kita terus berdoa, ada musim menabur, ada musim menuai. Itu semua satu proses, ada satu jenjang waktu. Ya. Nah, ini kita perlu Bapak Ibu, ketika kita sedang menunggu benih itu bertumbuh. Ya. Benih-benih doa kita, apa juga yang kita tabur, ya kan? Ya, ada yang dikatakan seed faith, ya kan, benih iman. Ya, apa yang Bapak Ibu tabur? Ya, buat gereja Tuhan, Bapak Ibu juga tabur. Satu hari ada satu penuaian yang besar. Ya, kita nggak tahu kapan, tapi perhatikan, nantikanlah itu. Ya, kalau itu berlambat-lambat, nantikanlah itu. Ya, karena Tuhan tidak pernah menipu, Bapak Ibu. Dan saya percaya bahwa hari-hari ini sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesuatu yang besar itu sedang menanti buat Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu kita satukan hati kita berdoa. Oh, rasyantara mataku reka rasyantara mataku reka rasyantara. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Firman-Mu ya dan amin. Tuhan, Engkau banyak mengajar kami ya Tuhan, untuk not too late, tetapi juga not too fast. Engkau banyak mengajar kami juga bisa bergerak cepat, tapi juga kami juga harus bergerak lamban. Ada yang kami belajar hari ini ya Tuhan, Engkau sangat baik. Tuhan, Engkau banyak memberikan nasihat-nasihat buat kami semua. Tuhan, berkati umat-Mu di gereja-Mu ya Tuhan. Tuhan, tolong ya Bapa, biar pengurapan Tuhan turun pada pagi hari ini buat setiap kami, supaya kami jangan sampai salah langkah. Ada hal-hal yang kami harus bergerak cepat Tuhan. Pada saat Engkau melakukan perintah, kami harus lakukan. Kami tidak mau menjadi orang yang tidak taat Tuhan. Pada saat kami harus melepaskan pengampunan, minta maaf, kami harus lakukan itu. Kami tidak mau berlambat-lambat ya Tuhan. Terima kasih Engkau banyak mengajar kami ya Bapa hari-hari ini ya Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur. Tuhan tidak pernah salah. Tuhan telah tuntun dengan luar biasa hari-hari ini ya Tuhan. Ada saat-saatnya ya Tuhan, kami harus melakukan perintah-Mu. Kami harus cepat-cepat minta maaf, tapi juga ada saatnya Tuhan, Engkau banyak mengajar kami untuk menabur kebaikan buat sama kami. Juga terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur, ada saatnya Tuhan kami juga harus bergerak cepat pada saat ada cobaan. Tuhan, dari iblis yang mengganggu kami harus lari. Tuhan, not too late. Tapi juga Engkau mengajar kami juga untuk
bisa bergerak lambat, not too fast, pada saat kami membutuhkan data-data yang lebih lengkap untuk kami tidak bergerak terlalu cepat. Pada saat kami sempat luka, Tuhan, jangan sampai emosi kami, amarah kami yang mengambil keputusan. Tapi Engkau mengajar kami untuk lamban, ya Tuhan, dalam mengambil keputusan di saat kami lagi marah. Biar hikmat-Mu, pengertian-Mu melingkupi kami. Terima kasih, ya Tuhan, Engkau banyak mengajar kami juga. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, Engkau telah menuntun kami ya Tuhan. Pada saat kami mengambil satu keputusan yang besar, Engkau mengingatkan kami ya Tuhan, untuk kami sabar Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, untuk kami boleh ditingkatkan pengetahuan kami lebih dulu ya Tuhan, sebelum kami mengambil satu keputusan yang besar. Tuhan mengajar kami untuk bersabar pada saat benih yang kami tabur, itu pasti kami akan menuai. Kami memberikan kesempatan untuk bertumbuh. Ampuni kami kalau kami kurang sabar ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini. Kami percaya semua umat-Mu Tuhan boleh diberkati berlimpah-limpah pagi hari ini. Sampai berdoa ya Tuhan, biar pengurapan kasih karunia turun atas setiap umat-Mu di tempat ini. Perlindungan, penyertaan, kuasa daripada darah Tuhan Yesus melingkupi Tuhan. Dan kami percaya segala sesuatu indah pada waktunya. Semua terima kasih, waktu yang terbaik, itu yang terindah, itu yang dari Tuhan. Dan kami boleh meresponi ya Tuhan. Ada saat-saatnya kapan kami not too late, kami bergerak cepat. Kapan waktunya kami juga bergerak lamban ya Tuhan, not too fast. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Kami kembalikan segala puji syukur untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Dan kita semua yang percaya, Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, kita katakan bersama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, kita akan segera masuk dalam perjamuan kudus. Boleh persiapkan roti atau biskuit, sirup atau teh. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, sebelum kita mulai, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dari kitab 1 Korintus pasal 11 ayat 26 sampai ayat ke-28. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Nah, dalam firman Tuhan ini, 1 Korintus 11 ayat 26 ini, bahwa Tuhan mau supaya pada saat kita masuk dalam satu perjamuan kudus, kita buat komitmen sama-sama sama Tuhan untuk memberitakan bahwa Tuhan Yesus mati banyak mencurahkan darah buat pengampunan dosa-dosa kita. Nah, yang kedua, dikatakan ayat 27 dan 28, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak dia makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Kita sama-sama yang kedua introspeksi. Kalau ada hal-hal yang tidak berkenan, kita minta ampun di hadapan Tuhan, supaya kita tidak dihukum bersama-sama dengan dunia. Nah, mari Bapak Ibu Saudaraku, kita ambil waktu, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Engkau Allah yang luar biasa. Engkau telah menuntun setiap keberadaan hidup kami ya Tuhan. Engkau telah melahirkan kami di muka bumi ini. Engkau sangat baik. Engkau membesarkan kami mendapatkan sekolah, pendidikan yang baik. Kau punya orang tua yang baik. Tapi dalam kehidupan Tuhan, kami juga sampai mendapatkan pasangan hidup, kami berumah tangga dan kami bekerja. Tapi dalam tengah perjalanan hidup kami sempat buat dosa. Dan Tuhan katakan upah dosa adalah maut. Tuhan Yesus, saat ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami minta ampun terlebih dahulu ya Tuhan di hadapan-Mu. Karena Engkau mati buat dosa-dosa kami, untuk mengampuni segala kesalahan kami. Tuhan, betapa baiknya Engkau. Ampuni segala kesalahan kami ya Tuhan, baik dari perkataan, pikiran, dan perbuatan kami. Ampuni dosa-dosa kami ya Tuhan. Tuhan, layakkan kami kembali untuk masuk dalam takhta-Mu yang kudus. Terima kasih, terima kasih. Kau mendengar setiap seruan umat-Mu ya Tuhan, untuk melihat seruan hamba-hamba-Mu ya Tuhan, yang minta ampun atas segala dosa kami. Tuhan, Tuhan, oleh kuasa darah Yesus, Kau melayakkan kami kembali. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu, kita ambil roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah Kuteruskan kepadamu telah Kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam Ia diserahkan, Dia mengambil roti dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudaraku, bukankah roti yang telah dipecah-pecahkan inilah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus.
Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan dan sudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, bukankah anggur yang di atas kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk persekutuan tubuh dan persekutuan dengan darah-Mu ya Tuhan. Engkau telah mengampuni kami, Engkau melayakkan kami kembali. Tuhan, kami butuh pengurapan kasih karunia-Mu turun atas setiap kami. Mari Bapak Ibu kita siap terima satu pengurapan yang dari Tuhan. Mari angkat kedua tangan Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus, Engkau melihat kejujuran hati semua umat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Tuhan, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kau telah menguduskan setiap kami. Layakkan kami Tuhan dengan satu pengurapan yang baru Tuhan. Mari kita letakkan tangan kita di atas kepala kita. Curahkan pengurapan-Mu ya Tuhan. Ora syantara batakuri karasyantara batakuri karasyant. Ira syantara batakuri karasyantara. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Tuhan. Kau mencurahkan pengurapan yang baru ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami percaya bagi Allah tidak ada yang mustahil. Semua yang terbaik adalah waktunya Tuhan. Kau telah mengajar kami Tuhan. Ada saat-saat kami bergerak cepat, not too late. Tapi ada saat-saat kami juga bergerak lamban ya Tuhan, not too fast. Dan dalam setiap kehidupan kami Tuhan, Engkau banyak mengajar kami hari ini. Biar pengurapan itu Tuhan menuntun setiap kami. Roh, jiwa, dan tubuh terpelihara sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan dan percayakan semua ke dalam tangan-Mu. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita satukan hati untuk masuk dalam doa syafaat. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan atas berkat-Mu Tuhan. Jikalau Tuhan Engkau memberikan kesempatan buat kami untuk mengikuti ibadah secara online dan juga untuk perjamuan kudus pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan atas berkat firman-Mu yang sangat memberkati seluruh umat-Mu yang mendengarkan akan firman-Mu ini Tuhan. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu bekerja atas setiap aspek kehidupan daripada setiap umat Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, umat Tuhan yang sakit Tuhan sembuhkan, yang putus pengharapan Tuhan berikan kelegaan, yang berbeban berat Tuhan juga berikan kelepasan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk hamba-Mu Pak James Elo Pranoto yang Tuhan sudah percayakan untuk menyampaikan berkat firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu bekerja Tuhan atas Pak James dan juga menuntun ya Tuhan setiap pelayanan daripada hamba-Mu ini. Tuhan memberkati ya Tuhan apa yang dilakukan oleh hamba-Mu dan juga Tuhan berkati Tuhan keluarganya dan seisi rumah tangganya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk gembala sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Engkau berkati hamba-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan amanat agung dan juga pencurahan Roh Kudus turun atas hamba-Mu untuk setiap jemaat Tuhan di GPI Gatot Subroto dari Indonesia sampai ke bangsa-bangsa. Kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa Indonesia. Percaya Tuhan Engkau mengasihi Indonesia. Kami percaya Tuhan Engkau memulihkan Indonesia. Dan juga Tuhan Indonesia boleh dilepaskan dari segala malapetaka dan pandemi virus corona. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk bangsa kami ini Tuhan. Juga berdoa untuk pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, dan juga para menteri, serta pejabat daerah yang ada di seluruh Indonesia. Tuhan berkati mereka, kinerja mereka Tuhan berkati. Kiranya Tuhan beri roh hikmat atas mereka, sehingga damai sejahtera Allah turun Tuhan atas Indonesia. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk para tenaga medis dan juga terutama untuk dokter dan juga perawat Tuhan yang melayani para pasien virus corona Tuhan. Engkau berkati mereka dengan kekuatan Tuhan dan juga ketabahan ya Bapak. Sehingga Tuhan kuasa-Mu juga bekerja atas mereka untuk menyembuhkan Tuhan para pasien. Sehingga Tuhan mujizat-Mu terjadi dan nama Tuhan saja yang dimuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Inilah Tuhan doa dan pengharapan kami. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu bekerja dan Kau mendengar setiap doa permohonan kami. Sebelum kami Tuhan mengakhiri ibadah ini Tuhan, kami rindu Tuhan mengurapi setiap umat Tuhan yang turun dari Allah Bapa di surga. Amin.
Saat ini kami siap Tuhan untuk menerima berkat yang daripada-Mu. Mari angkat kedua tangan kita yang kudus di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dan sukacita yang daripada Bapa surgawi. Kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah di dalam Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dengan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai setiap hamba-hamba-Mu di tempat ini mulai hari ini sampai kita semua dijemput bersama-sama di awan-awan yang permai, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Dan kita semua yang percaya dan penuh pengharapan, kita katakan bersama-sama, amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.